saya dalam bidang kesehatan. Kemudian untuk misinya, yang pertama berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Kemudian yang keempat, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Ini latar belakang identifikasi isu yang saya ambil, yaitu peningkatan jumlah komplain berdasarkan kanal aduan rumah sakit berupa ulas, WhatsApp, serta kotak saran yang menjadi latar belakang penelitian tersebut disebabkan oleh adanya ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan dikarenakan kurangnya mutu pelayanan di masyarakat. Kemudian untuk tujuannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan konsep 5S di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Kemudian yang kedua, untuk mengoptimalkan petugas IGD dalam penerapan konsep 5S. Yang ketiga, untuk meningkatkan kepuasan bagi pengunjung atau masyarakat yang berkunjung di IGD RSUD Ibu Fatmawati. Kemudian yang keempat, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kemudian untuk identifikasi isu, saya ini mengambil dengan USG. Yang pertama, USG itu urgensi. Ini seberapa mendesak isu tersebut untuk dibahas. Kemudian S-nya seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Kemudian G-nya growth, seberapa kemungkinannya isu tersebut berkembang. Ini ada 3 isu. Yang pertama, kurang peran petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan konsep 5S. Kemudian yang kedua, belum optimalnya peran Katim dalam memberikan pelayanan di IGD. Kemudian yang ketiga, kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam penerapan hand hygiene. Ini untuk isu yang pertama, kurangnya peran petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan konsep 5S, yaitu untuk urgensinya 5 poinnya, untuk seriousness-nya 5 juga, dan untuk growth-nya 5. Untuk jumlah poinnya 15. Kemudian yang kedua, belum optimalnya peran Katim dalam memberikan pelayanan di IGD, yaitu untuk urgensinya 5, seriousness-nya 4, kemudian untuk growth-nya 4 dengan jumlah 13 poin. Kemudian yang ketiga, kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam penerapan hand hygiene, yaitu untuk urgensinya 5, seriousness-nya 3, kemudian untuk growth-nya 3. Ini yang paling unggul untuk identifikasi isu, yaitu yang pertama, kurangnya peran petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan konsep 5S. Maka dari itu saya mengambil isu tersebut. Kemudian ini untuk rencana kegiatannya. Untuk kegiatan pertama yaitu kami melakukan koordinasi mentor dalam mengidentifikasi isu dulu. Kemudian yang kedua, untuk tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian yang ketiga, outputnya terjadi konsultasi dengan mentor, telah disetujui judul dan diajukan. Kemudian yang keempat, kontribusi terhadap visi misi, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesional sumber daya sesuai dengan core value ASN ada. Kemudian untuk kegiatan kedua, yaitu yang pertama, membuat desain poster 5S. Kemudian yang tahapan kedua yaitu konsultasi dengan atasan mengenai desain poster. Kemudian outputnya tersedianya desain poster dan telah disetujuinya desain poster 5S. Untuk kontribusinya terhadap visi misi yaitu sesuai dengan core value ASN berorientasi pelayanan. Kemudian untuk yang kegiatan ketiga yaitu melakukan sosialisasi tentang poster 5S. Yang kedua tahapannya yaitu melakukan sosialisasi dengan taman sejawat. Outputnya telah tersosialisasikan poster. Dan yang keempat, kontribusinya terhadap visi misi
sesuai dengan core value ASN berorientasi pelayan. Kemudian untuk rencana kerja menengah saya minggu pertama yaitu mengajukan ulang desain poster 5S. Kemudian yang kedua melakukan revisi yang diperlukan dalam pembuatan desain poster 5S. Untuk minggu kedua direvisinya desain poster 5S dan terlaksananya koordinasi dengan PKRS, dan kemudian di minggu ketiga melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat di dalam poster 5S tersebut. Yang bulan pertama melakukan evaluasi peran petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan konsep 5S. Ini untuk dokumentasi saya. Yang pertama untuk konsultasi terhadap vendor, yang kedua ini konsultasi poster kepada Ibu Kepala Ruang, Ibu Nani. Kemudian yang ketiga sosialisasi kepada rekan sejawat tentang poster tersebut. Jadi untuk poster 5S-nya, yaitu kita harus membudayakan konsep 5S di lingkungan kerja. S-nya yaitu senyum, yaitu dimana memberikan senyuman yang tulus untuk menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan. Kita harus selalu tersenyum. Kemudian untuk salam memberikan salam sebagai tanda penghormatan. Jadi kita harus memberikan salam, selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Kemudian untuk sapa yaitu selalu menyapa orang dengan ramah. Itu menunjukkan perhatian dan kepedulian. Kemudian yang kelima kita harus sopan kepada siapapun, dan yang kelima yang terakhir yaitu santun, berkomunikasi dengan kata-kata yang baik. Itu. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, dengan ada latihan ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Kemudian yang kedua, diharapkan setelah dilakukan sosialisasi, petugas dapat menerapkan konsep 5S secara konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan. Kemudian yang terakhir sarannya yaitu untuk selalu menerapkan konsep 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada pasien, keluarga pasien maupun teman sejawat, guna meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik. Terus ini untuk poster saya, ini untuk poster kami ya, ini budayakan 5S. Kita harus selalu tersenyum, kemudian salam, memberikan salam sebagai tanda penghormatan, kemudian sapa, kita harus selalu menyapa orang lain dengan ramah, kemudian santun, bertindak dengan sopan santun dalam berinteraksi, kemudian yang terakhir yaitu santun, berkomunikasi dengan kata-kata yang baik dengan sikap yang lembut. Kemudian terima kasih presentasi dari kami. Waktu dan tempat kami persilakan untuk moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rizka Faranisa. Demikian paparan presentasi dari saudara. Kemudian masukan dan saran dari Nanti Kusuma Dewi STF PDN selaku mentor. Terima kasih untuk Mbak Ojawati selaku moderator ya. Terima kasih. Selamat dulu untuk Mbak Rizka. Ya, gimana ini sudah lega sekali. Ya, sudah lega. Telah hari ini sudah dari mulai awal MOC sampai penyusunan, dan hari ini bisa memaparkan laporan orientasinya, yaitu yang di sini dengan judul optimalisasi peran petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan konsep 5S di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Ya, ini ya. Baiklah,
Di sini sangat penting sekali ya konsep 5S ya Pak ya. Iya, sangat penting sekali untuk meminimalisir komplain-komplain dari pengunjung pasien. Iya, kira-kira 5S seperti ini gampang dilakukan atau sulit dilakukan? Ya sebenarnya sih gampang ya, simpel, Iya. senyum Iya, ya. Itu kan senyum. kita ada senyum kan dengan sangat mudah ya sih. Iya. Tapi kadang kalau misalkan kita audit dengan keadaan kayak gitu, kita juga kadang susah mau senyum dengan yang tulus seperti itu. Lupa ya, kita mungkin lupa dengan senyumnya. Iya. Ya, padahal sebenarnya benar tapi yang disampaikan Mbak Rizka, senyum itu mudah. Iya. Senyum itu mudah. Tetapi di saat-saatnya mungkin prodi banyak pasien, mungkin di rumah banyak pagi-pagi habis ini bersama anaknya mungkin ya masih anak itu jadi kebawa. Ya, kebawa. Tapi di rumah sakit kita sebagai pelayan. Kita itu di rumah sebagai pelayan. Ya. Pelayan yang harus melayani pasien. Di sini pasien itu bukan hanya pasien sehat, tapi pasien itu sakit. Ya. Pasien sakit jika dilayani dengan tidak senyum itu juga terasa. Kok mbaknya itu DJ. Gitu. Mungkin senyum, tapi senyumnya nggak tulus seperti yang disampaikan di poster tadi ya. Nanti rencananya posternya itu mau ditaruh. Kalau rencananya kemarin diskusi dengan kepala ruang Ya. itu nanti di nurse station karena ini untuk mengingatkan ke teman sejawat rekan-rekan yang ada di IGD terutama di situ. Nanti saya nitip saja kalau misalnya kan tadi sudah koordinasi dengan kepala ruang tentang pemasangan poster ya, karena memang kalau dengan poster diharapkannya dengan melihat poster itu akan teringat ya, aku butuh senyum ya, karena di akreditasi pun juga disampaikan bahwa pasien ada ulas, ada WhatsApp, bahwa di IGD itu nggak mungkin pegawainya ada yang kurang senyum ya. Jadi memang diperlukan untuk poster 5S. Nanti diharapkan tidak hanya di IGD bisa berkontribusi juga ini nanti rencananya kan juga di mana saja ini tadi. Setelah ini di pemasangan PKS, kemudian untuk pemasangan posternya nanti terutama di IGD nanti saya juga nanti berkoordinasi dengan PKS juga atau kepala ruang yang lainnya juga untuk pemasangan posternya ini. Ya, untuk pemasangan poster nanti bisa juga berkoordinasi dengan bagian satgas. Iya, bagian satgas. Jadi nanti bisa ditaruh di mana saja kira-kira. Nih, benar bagian ruang-ruang perawatan. Kemudian mungkin di slot yang di tempat umum bisa dilihat juga tata pemasangan itu. Semoga dengan adanya poster ini ya, dengan adanya posternya ini tidak hanya ke pasien saja, pasien, pengunjung ya, diharapkan kita dan sebagai kita petugas, pokoknya petugas rumah sakit itu adalah pelayan, tidak ada yang hanya dengan tapi bisa disampaikan kepada teman rekan kerja semuanya dimanapun, teman sejawat pada semuanya orang. Jadi jangan hanya kepada pasien senyum, pada temannya nggak senyum. Kan nggak mungkin juga ya. Jadi itu bisa digunakan juga untuk semuanya. Tentunya seperti itu ya. Semoga apa yang sudah direncanakan tadi dapat dilalui dengan baik, lancar, jadi sehingga tujuan yang dicapai dalam inovasi Mbak Rizka ini dapat berproduk baik, jadi dapat bermanfaat dengan baik. Jadi jangan hanya saat ini saja ada baru ini selima, tapi terus menerus dilakukan. Itu ya, karena memang sesuai dengan yang ada di wilayah kita memang karena kita rumah sakit negeri ya, itu kadang mungkin muncul negeri itu kurang senyum ya, jadi bisa untuk menarik jika dengan poster ini lebih baik, pasien-pasien lebih banyak ke kita juga.
Tapi untuk rumah sakit ya memang kita sebenarnya tidak berharapkan pasien itu sakit ya, tetapi bagi pasien yang sudah di rumah sakit dapat terbantu dengan kita senyum, menyapa itu pasien akan menambah kesembuhannya sih. Mungkin hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya bagaimana sekarang perasaannya? Rasanya lebih lega ya Mbak ya setelah berminggu-minggu berkutat dengan print-printan, dengan laptop, kayaknya ya Siap bisa tidurnya ya oh ya, di sini sarapannya Mbak ya. Oke, cukup segini ya. Waktu saya sampaikan, saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih masukan dan saran dari Ibu Neti, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.